Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Marak galian pasir, warga Cimarga demo di kantor Bupati. Pemkot Serang belum berikan bantuan hukum kepada Kadis Parpora yang menjadi tersangka dugaan penyalahgunaan lahan negara. Ikuti keseruan fashion show dengan konsep pasar malam. Petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta menangkap 2 warga negara Malaysia karena diduga menyelundupkan 12 paspor secara ilegal melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Benar saja, setelah diinterogasi petugas penyidik, kedua warga negara Malaysia berinisial SK dan CM mengakui perbuatannya telah menyelundupkan paspor atas nama orang lain atas perintah R yang sudah berada di Indonesia. Kejadian berawal ketika 2 tersangka warga negara Malaysia tiba di Indonesia melalui Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu petugas Bea Cukai mencurigai barang bawaan keduanya. Ketika melakukan pemeriksaan, ditemukan adanya belasan paspor yang dibawa oleh kedua tersangka. Tersangka kemudian diserahkan ke pihak imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pengakuan kedua tersangka, mereka mendapat upah dari R sebesar Rp1.000 atau sekitar Rp3 juta. Dugaan sementara belasan paspor ini akan digunakan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Saat ini petugas masih melakukan pengejaran terhadap R yang merupakan warga negara India. Berdasarkan hasil konfirmasi, 12 paspor yang diselundupkan tersebut dinyatakan asli dan dilaporkan hilang oleh Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia. Kembali, dunia pendidikan di Kabupaten Serang kondisinya memprihatinkan. 3 ruangan di SMP Negeri 3 Cikesal, Kabupaten Serang ambruk. Siswa terpaksa pindah ke ruang lainnya karena kondisi kelas mengkhawatirkan. Meski sudah dikunjungi oleh Dinas Pendidikan, namun sudah 6 bulan 3 ruang kelas dibiarkan dan belum juga diperbaiki. Seperti yang dirasakan Anita Rahayu, siswa kelas 9. Ia ingin ruang kelasnya bisa segera diperbaiki seperti dahulu kala. Saat kelas ambruk bertepatan dengan libur sekolah. Meskipun demikian, siswa-siswi yang kelasnya ambruk terpaksa belajar di ruang kelas yang tidak layak. Agus, tahanan Polresta Serang Kota yang ditangkap karena membunuh anak kandungnya sendiri beberapa waktu lalu, sempat kabur dari tahanan Polresta Serang. Setelah beberapa hari kabur diburu oleh petugas kepolisian, Agus akhirnya bisa kembali ditangkap. Pria berusia 30 tahun warga desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang ini ditangkap di dalam hutan Gunung Prakar di desa Batu Kuwung, Kecamatan Padarincang. Pelaku ditangkap saat turun menuju perkampungan warga setelah bersembunyi selama 4 hari. Pelaku kabur sejak Kamis lalu dan ditangkap Minggu malam. Selama pelarian, tersangka tidak berbaur dengan warga dan tinggal di saung kosong di dalam hutan. Kaburnya tersangka pembunuhan anak dari tahanan Polresta Serang Kota ini sempat meresahkan dan membuat panik warga Ciomas. Pelaku sempat melawan saat tim gabungan Resmob dan sejumlah jajaran Polsek menangkapnya. Belum diketahui pasti kronologi kaburnya tersangka dari tahanan, namun tersangka kabur melalui pintu depan Polresta Serang Kota saat sedang melakukan kegiatan bersih-bersih. Warga yang berada di sekitar aliran Kali Mokenfat di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, geger setelah warganya menemukan mayat berjenis kelamin laki-laki. Mayat yang diperkirakan berusia sekitar 30 tahun tersebut ditemukan tewas dalam keadaan menggantung di sebuah pohon dengan kaki menempel ke tanah. Diperkirakan korban sudah meninggal lebih dari 1 hari karena kondisi korban yang sudah mulai membusuk.
Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti yang berada di dekat korban. Mayat pria tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang melintas di sekitar lokasi. Warga setempat mengaku tidak mengenal korban. Terlibat penyalahgunaan aset negara berupa lahan kosong, Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Negeri Serang. Sarnata langsung dibawa ke rumah tahanan kelas 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan Kejari, diduga tersangka telah menandatangani perjanjian kerjasama penyewaan lahan kosong di kawasan Stadion Maulana Yusuf Ciceri Kota Serang yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Namun hasil dari penyewaan lahan kosong milik negara tersebut tidak masuk ke dalam kas daerah. Sementara itu, pihak ketiga selaku penyewa lahan sudah menerima keuntungan dari penyewaan tanah tersebut sebesar 456 juta rupiah. Hingga saat ini Kejari Serang terus mengembangkan kasus ini untuk memastikan ada tidaknya tersangka lain. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan redaksi yang bertugas, saya, Miselia Kartika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.